पुत्र घटोत्कच, मुझे तुम्हारी Gatotkaca adalah seorang raksasa yang berperang atas nama pihak Pandawa dan memastikan kematian seluruh pasukan Kaurawa yang hadir di medan pertempuran. Gatotkaca juga akan melawan Karna yang merupakan putra dari Dewa Surya. Gatotkaca begitu sangat kuat sehingga Karna harus menggunakan senjatanya yang paling kuat pada Gatotkaca. Seperti apakah kekuatan Gatotkaca yang sebenarnya? Dan apa yang ia lakukan sebelum perang Mahabharata terjadi? Lalu mengapa Sri Krishna harus mengorbankan Gatotkaca untuk melindungi Arjuna? Mari kita akan cari tahu pada video kali ini. Namun sebelum itu, seperti biasa Mimin minta sedekah kalian dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video menarik lainnya. Jika sudah, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dijelaskan dalam kitab Adiparwa dalam kisah Mahabharata, ketika Pandawa mencapai hutan setelah menyelamatkan hidup mereka dari Laksagriha, di hutan itu ia bertemu dengan seorang raksasa bernama Hidimba. Hidimba telah mengirim saudara perempuannya untuk membunuh Pandawa, tapi saat melihat Bima mereka dibebaskan, dia memberitahu Kunti bahwa dia mencintai putranya dan ingin menikah dengan Bima. Setelah Bima berhasil mengalahkan Hidimba dalam pertempuran, Bima kemudian menikah dengan Hidimbi dan mereka melahirkan seorang putra yang bernama Gatotkaca. Gatotkaca memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dari Bima dia mendapatkan keberanian. Meskipun masih anak-anak, kekuatan Gatotkaca begitu luar biasa. Bimasena dan para Pandawa meninggalkan Gatotkaca bersama ibunya di gua para raksasa. Gatotkaca memberitahu para Pandawa bahwa kapanpun para Pandawa membutuhkannya, maka dia akan datang pada saat itu. Setelah mendapat izin dari para Pandawa, Gatotkaca kemudian pergi ke arah utara. Menurut Skanda Purana, saat itu Pandawa dan Sri Krishna membicarakan hal yang berbeda di Indraprastha. Putra dari Bima, Gatotkaca, kemudian datang menemuinya. Gatotkaca memeluk Sri Krishna dengan sangat senang. Sri Krishna mengatakan kepada Yudhistira bahwa Gatotkaca harus dinikahkan dengan seseorang istri yang cocok. Kemudian Sri Krishna mengatakan bahwa dia tahu tentang wanita cantik yang cocok dengan Gatotkaca. Ketika Sri Krishna mengalami peperangan dengan Narakasura, ada orang bernama Mura terbunuh saat itu. Saat dia terbunuh, putrinya Morpi datang untuk melawan Sri Krishna. Perang kemudian dihentikan karena campur tangan dari Dewi Kamamaya. Sang Dewi kemudian memberitahu bahwa dia akan menjadi menantu Bima di masa depan. Dan Morpi berjanji bahwa hanya orang yang kuat yang akan menjadi suaminya. Banyak raksasa yang menjadi korban karena Morpi mengalahkan dan membunuh mereka. Gatotkaca kemudian terbang ke angkasa untuk mencari tempat di mana keberadaan dari Morpi. Ketika bertemu dengan Morpi, Gatotkaca kemudian menceritakan maksud kedatangannya kepada Morpi. Gatotkaca kemudian mengalahkannya dengan kekuatan ototnya. Dengan demikian keduanya menikah dan atas persetujuan Morpi dan mereka juga memiliki seorang putra yang bernama Barbarika. Bagaimanakah kinerja Gatotkaca dalam perang di Kurukshetra? Di hari pertama, Gatotkaca pertama kali berperang dengan iblis yang dipanggil oleh Sangkuni. Pertempuran sengit juga terjadi antara Gatotkaca dengan Duryodhana. Setelah itu dengan Baganada, tidak ada hasil apapun dari perang tersebut saat Gatotkaca sedang bertarung dengan Duryodhana. Gatotkaca yang mengamuk dalam peperangan, dia membuat suatu ilusi sehingga Bhisma dan Drona menjadi kewalahan.
Bisma yang mengetahui begitu dahsyat kekuatan Gatotkaca, dia kemudian memerintahkan Guru Drona untuk mundur dari medan pertempuran. Gatotkaca yang marah kemudian menyerang Aswatthama. Terjadilah pertarungan yang sengit antara Aswatthama dengan Gatotkaca. Ketika pertarungan itu terjadi, kemudian datanglah Karna di hadapan Gatotkaca. Gatotkaca bersama pasukan Pringgandani menghadapi pasukan Karna bersama prajurit Aswatthama. Duryodhana yang merupakan pemimpin dari Korawa merasa ngeri melihat keganasan Gatotkaca. Duryodhana kemudian memerintahkan Karna untuk menggunakan senjata pusaka yang diberikan oleh Dewa Indra. Awalnya Karna menolaknya karena pusaka tersebut hanya bisa digunakan sekali saja dan akan dipergunakannya untuk membunuh Arjuna. Karna terus saja didesak oleh Duryodhana. Akhirnya Karna melemparkan pusakanya ke arah Gatotkaca. Menyadari ajalnya sudah dekat, Gatotkaca memikirkan cara untuk membunuh prajurit Korawa dalam jumlah besar sekaligus sekali serangan. Gatotkaca pun kemudian memperbesar ukuran tubuhnya sampai ukuran maksimal dan kemudian roboh menimpa ribuan prajurit Korawa. Setelah senjata pamungkas dari Karna menembus dadanya, para Pandawa menangisi kematian Gatotkaca. Berbeda halnya dengan Sri Krishna. Sri Krishna mulai tersenyum ketika melihat Gatotkaca tumbang di hadapannya. Arjuna kemudian bertanya kepada Sri Krishna, "Apakah ini semua rencanamu untuk melindungiku, Mahadawa?" Sri Krishna mengatakan, "Jika Gatotkaca yang merupakan putra dari Bima yang memiliki kekuatan yang begitu luar biasa tidak mati pada hari ini, maka suatu saat dia yang akan membunuh Gatotkaca." Gatotkaca merupakan raksasa yang bermusuhan dengan Brahmana dan Yadnya. Sri Krishna tidak membunuh Gatotkaca lebih awal karena dia sayang pada Arjuna dan para Pandawa. Nah sobat, demikian video kali ini, semoga kalian menyukainya. Jangan lupa like dan share di sosial media kalian dan sampai jumpa pada video kita selanjutnya. Salam bahagia dan rahayu. Temanku Karna, lindungi aku.